Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia dari Tadis IPS NIM 122114223990 kelas tip 1A. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi UAS sejarah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang gelombang revolusi yang ada di Indonesia. Pertama, yaitu tanggal 10 sampai 15 November terjadinya perundingan Linggarjanji. Sedangkan tanggal 21 Juli 1947 Belanda meluncurkan serangan militer pada tengah malam, dan tanggal 20 Juli 1947 sebagai bentuk agresi militer Belanda I. Tujuannya yaitu untuk menghancurkan kekuatan Republikan. Wilayah yang diserang adalah Jawa dan Sumatera. Yang ketiga yaitu tanggal 17 Januari 1948 terjadinya perundingan Renville. Namun Belanda kembali berkhianat dengan baku tembak terhadap Indonesia yang terjadi di Kerawang dan Bekasi. Yang keempat yaitu tanggal 19 Desember 1948 yaitu agresi militer Belanda II dilakukan, di mana Belanda memperluas daerah serangan mereka sampai ke Jogja yang saat itu menjadi ibu kota. Yang kelima yaitu tanggal 14 April 1949 terjadi perundingan Romroyen untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu tanggal 2 Agustus sampai 2 November 1949 diadakannya konferensi meja bundar yang menghasilkan Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu tentang modernisasi dan perang Muhammadiyah. Yang mana modernisasi ini adalah gerakan pembaruan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi, yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai titik tolak atau landasan yang sekaligus juga memberi pengarahan ke arah pemikiran itu harus dikembangkan. Dan sedangkan peran Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern yang sangat banyak manfaatnya bagi umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, yaitu gerakan Islam berkemajuan berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tiga yaitu faktor pendorong sistem politik parlementer menjadi demokrasi yang terpimpin. Pada awal kemerdekaan Indonesia tanggal 3 November 1945, para founding fathers sepakat untuk menerapkan sistem politik demokrasi parlementer. Untuk itu dikeluarkan maklumat pemerintah Indonesia merupakan realisasi usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia yang memberi kesempatan seluas-luasnya pada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik agar kepentingan segala aliran atau golongan dalam masyarakat Indonesia tersalurkan secara teratur pada tahun 1955 hasil pemilihan umum pertama kali yang diadakannya di Indonesia, yang mana menunjukkan semakin maraknya jumlah partai politik. Hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia terdiri atas elemen atau paling tidak kepentingan-kepentingan yang beragam. Faktor-faktor yang mendorong munculnya perubahan dari sistem politik demokrasi parlementer ke sistem politik demokrasi terpimpin, yaitu bahwa keinginan Soekarno atau pemerintah saat ini tidak melihat perpecahan bangsa Indonesia itu sangat besar. Keempat yaitu kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan politik Orde Lama yang tentang pembebasan Irian Barat dari Belanda, tentang konsep Nasakom, tentang doktrin Manipol Usdek. Dan yang kedua itu kebijakan politik Orde Baru yang mana Kabinet Ampera, Dwi Dharma, Catur Karya, dan Trilogi Pembangunan. Sedangkan permasalahan politiknya yaitu uang dalam pemilu, macetnya kaderisasi partai politik, populasi dan politik identitas, hilangnya oposisi, korupsi politik, kabar bohong dan ujaran kebencian, rendahnya literasi politik, lemahnya masyarakat sipil, rendahnya kualitas pemilu, dan media massa yang partisan. Pertanyaan kelima yaitu tentang proses demokrasi. Pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 dan sampai 1959, yang mana demokrasi ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir tahun 1959.
Konsep ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena lemah budaya demokrasi. Untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik yang mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada tahun 1955 yang mana pemilu itu mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang kedua itu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin ini yaitu kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila Orde Baru 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi tahun 1919, terjadilah pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur, penegakan kebebasan politik bagi pegawai negeri, kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen, kurangnya jaminan kebebasan, kurangnya pengemukakan pendapat, kurangnya sistem kepartian yang otonom dan berat sebelah, dan maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang terakhir yaitu demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun itu melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga lebih terjamin, dan rekrutmen politik yang inklusif. Mungkin ininya saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.